Taufik itu bukan satu aja, macam-macam. Taufik untuk kita, taufik untuk wali, taufik untuk rasul, beda-beda lah. Iyalah, kita pun beda-beda. Ada triliunan, mungkin nggak terbatas taufik Allah. Beda satu dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil khalqi ajma'in, sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kita mutiara hikmah yang berikutnya, ke-14. Tapi sebelum kita masuk, saya ada terjemahkan ini yang terakhir. Kemarin kita agak terburu-buru menerjemahkannya. Ini sedikit ada saya coret-coret terjemahannya. Yang 196 terakhir sekali. Idzan fal marhlatul ula min al-ilaj tabda bil amali ala takhallusi min irtikabil muharramat bin nahj alladhi awdahtuhu lak. Fa idza akhadhta nafsaka bidzalik takhallasta min bala'il ghafalat allati tunsika ubudiyatak lillahi wa 'azima mas'uliyatika tujaha. Wa idza takhallasta min hadhihi al-ghafalat bil ikthar wal mudawamah 'ala dhikrillah fala sawfa yurithuka dhalika hubban wa ta'dhiman lillahi 'azza wa jalla wa la sawfa tarqa bidhalik ila rutbatil ihsan allati 'arrafaha sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an ta'budallaha ka'annaka tarah. Wa idza istaqarra bikal muqam في هذه الرتبة غابت عن فؤادك صور الأكوان التي تراها واستقرت في مكانها صفات المكون عز وجل وتتحول المكونات كلها على صفحة فؤادك إلى أسطر نورانية تقرأ فيها باهر مظاهر حكمة الله ورحمته وإكرامه وفضله. وتلك هي حقيقة وحدة الشهود التي هي ذروة ما ينبغي أيشد المسلم نفسه إليه من حقائق التauhid. Ini lebih kurang saya terjemahkan. Dengan demikian, terapian tahap pertama adalah mulai dengan upaya melepaskan diri dari melakukan segala bentuk keharaman dengan cara yang telah aku jelaskan kepada Anda sebelumnya. Apabila Anda dapat menjalaninya, Anda terbebas dari bencana kelalaian yang menyebabkan Anda terlupa akan ubudiyah dirimu kepada Allah dan besarnya tanggung jawab ubudiyah itu terhadapnya. Berikutnya, saat Anda telah bebas dari cengkraman kelalaian ini, dengan upaya memperbanyak dan melanggengkan amalan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka usaha ini akan memberikan rasa cinta dan ta'zim terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Upaya ini juga akan menempatkan diri Anda pada maqam ihsan yang Rasulullah SAW ungkapkan dengan untayan kalimat mengabdi kepada Allah seakan-akan hadir melihatnya. Lalu ketika Anda sudah kukuh di tingkatan makom ini, niscaya rupa-rupa duniawi atau gambar-gambar duniawi yang kau lihat akan sirna dari hatimu. Semua itu beralih menjadi gambaran sifat-sifat Allah Sang Pencipta. Gambaran-gambaran duniawi yang ada di lempengan hatimu akan beralih menjadi torehan-torehan cahaya yang engkau dapat baca padanya sifat yang kau dapat baca padanya keajaiban, ya, ajaibnya fenomena hikmah, rahmat, kepemurahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat wahdatus syuhud yang merupakan puncak hakikat tauhid yang siogianya setiap muslim berjuang pada dirinya untuk dapat menggapainya. Jadi kurang. Itu semampu saya bisa terjemahkan. Jadi intinya Syekh Buti meringkas
dalam paragraf ini uraian semua sebelumnya di Mutiara Hikmah yang ke-13, bahwa kalau kita ingin menjalankan ubudiyah kepada Allah, ya, menjalani perjalanan rohani menghadap Allah Ta'ala, itu tahap pertama adalah kita harus membebaskan diri kita dari belenggu keharaman. Itu yang pertama sekali. Pokoknya yang diharamkan Tuhan, jauhan. Itulah tahap pertama. Ya, kalau bahasa kita taubat lah, taubat, tinggalkan semua keharaman, termasuk keharaman meninggalkan kewajiban. Yang pertama, tahap pertama itu. Nah, kemudian dengan demikian, kalau kita lakukan langkah itu, tahap itu, maka dengan itu kita bebas dari kelalaian. Nah, kelalaian yang menyebabkan seseorang lupa akan jati dirinya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan besar tanggung jawab pengabdian itu kepada Allah. Lupa dia kalau jatuh dalam kelalaian. Namanya melalai, apapun dibuatnya, dilanggarnya. Tapi dengan dia sadar, dengan taubat pertama, taubat, lalu yang haram ditinggalkannya semua. Dia berusaha untuk bangun dari kelalaian dengan meninggalkan semua keharaman, termasuk yang wajib, istiqomah. Mudah-mudahan dengan itu artinya sudah bangkit dari kelalaian dirinya. Nah, kelalaian yang bisa melupakan dia, yang menyebabkan dia terlupa akan hubungannya kepada Allah, ubudiyahnya kepada Allah, besar tanggung jawab sebagai abdi terhadap Allah Ta'ala. Nah, kemudian jika sudah bebas dari kelalaian seperti ini, yang menyebabkan seorang bebas dari kelalaian seperti ini apa? Lalai karena dia sudah bisa jaga mana aturan Tuhan, yang haram ditinggalkan. Berarti sudah bangkit dari kelalaian. Nah, kemudian bagaimana bisa lepas dari jeratan lalai itu? Lalai di tahap awal, bisa juga lalai ini datang lagi berikutnya kan. Bagaimana lepas dari itu? Bil iktsar wal mudawamah ala dzikrillah. Memperbanyak dan melanggengkan zikir kepada Allah. Itu. Jadi, perbanyak dan langgengkanlah zikir kepada Allah. Dah. Falau sfayurisu kadzalika, maka zikir yang mudawamah, ya, banyak dan mudawamah kepada Allah. Yang dengan itu berarti dia bangkit dari kelalaiannya. Itulah, jangan lupa, zikir di sini bukan sekedar menyebut, tapi mengingat. Zikir yang paling bagus yang saya sebutkan di sini apa? Mengkaitkan antara nikmat dengan mun'im. Kan itu kan? Orang betul nikmah bil mun'im. Mengaitkan semua nikmat yang yang kita rasakan, yang kita peroleh dengan sang pemberi dan pemiliknya, Allah Ta'ala. Itu zikir yang paling utama. Jadi zikir di sini bukan sekedar menyebut, tapi tenggelam dalam mengingat selalu kepada Allah Ta'ala. Memperbanyak zikir dan memudawamahkan itu, ya, itu akan melepaskan diri kita dari belenggu kelalaian tadi. Nah, maka ketika terlepas dari belenggu kelalaian dengan zikir yang seperti itu, ingat terus kepada Allah. Banyak itu yang dialaminya. Terus menerus, nggak putus-putus. Maka itu yurisu hubban wa ta'ziman. Akan menuangkan pada diri siapa, mewariskan pada diri siapa tadi, hubban dan ta'zim. Rasa cinta dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalaulah sudah seperti itu, sudah ada hub, ada ta'zim pada dirinya, disebabkan karena iktsar dan mudawamah dari zikir kepada Allah Ta'ala, wala saufa tarqa. Kalau sudah hub sama ta'zim, dipastikan akan terangkat derajat, ya, tingkat derajatmu, tingkat kedudukanmu, bidzalika ila rutbatil ihsan, terangkat ke maqam ihsan. Yang Rasul bilang, anta'budallaha ka'annaka tarah. Akan terangkat ke maqam namanya musyahadah atau muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, itu maqam musyahadah kata ulama. Atau wa anta'budallaha ka'annaka yarak. Misalkan, ka'annahu yarak, kan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu maqam muraqabah. Jadi ketika seorang dipenuhi dengan hub ta'zim disebabkan karena zikir yang banyak dan terus menerus, ya, terangkat ke maqam ihsan, maqam musyahadah atau muraqabah kepada Allah Ta'ala. Nah, ketika terus seperti itu dia,
Seperti itulah yang dialaminya, dirasakannya. Udah, fa idza istaqarra bikal muqam. Tadi saya terjemahkan, lalu ketika Anda sudah kukuh di makom tersebut, makom ihsan itu, ya, apa katanya? Tatahawwal mukawwanat mana? Ghabat an fuadika sul aqwan, akan sirnalah rupa-rupa dunia pada hatimu. Sirna rupa-rupa dunia, ya kan? Wastaqarrat, sebaliknya akan mengukuh di tempat, di hati yang tadi rupa dunia mulai sirna. Apa yang kukuh? Sifatul mukawwin, sifat gambaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tatahawal mukawwanat kulluha, semua rupa-rupa dunia tadi akan berubah, beralih, ya. Rupa-rupa dunia di atas lempengan hatimu akan beralih menjadi asturin nuraniyatin. Apa namanya? Garisan-garisan cahaya atau tulisan-tulisan cahaya yang kau bisa baca pada garisan cahaya yang ada di hatimu tadi itu, beralih dari rupa-rupa dunia, sekarang beralih menjadi apa? Tulisan-tulisan cahaya, astur, ya. Ya, coretan-coretan cahaya yang kau bisa baca dari itu apa? Bahir Ramadan hikmatillah. Keajaiban hikmah Allah, rahmatnya, ikramnya, karunianya, fadlunnya. Dah, itulah wahdatus syuhud yang merupakan puncak dari hakikat tauhid yang setiap muslim harus berjuang dengan dirinya untuk memperolehnya, guna memperoleh itu semua. Itu. Jadi wahdatus syuhud, tauhid, ya kan, hakikat tauhid. Jadi makanya tasawuf nggak bisa lepas dari tauhid, nggak bisa lepas dari tauhid. Tasawuf nggak bisa. Maka saya kritisi kemarin itu, ada sebagian orang memahami kalau sampai makom tertentu dia sekarang kan disuruh milih tauhid atau tasawuf. Ada gitu, mahamkan. Ini enggak tauhid, ini tasawuf makomnya. Jadi bukan tauhid lagi gitu. Dipisahnya nggak bisa. Tauhid tasawuf nggak mesti dipisah. Orang mereka memang menyatu, padu begitu. Tak bisa kan? Jadi wahdatus syuhud itu buah keyakinan akan ketauhidan Allah Ta'ala. Itu buahnya, buah keyakinan itu. Jadi dasar keyakinan itu mesti ada, mesti benar di dalam pahaman kita, kesadaran kita. Kalau enggak akan ada waktu syuhudnya. Kalaupun ada dia rasa waktu syuhud, itu hantu itu nanti. Ketika tak dikawal dengan tauhid, itu jadi hantu semuanya. Muncul nanti ittihad, hulul, wahdatul wujud dengan paham sesatnya. Muncul itu semua gara-gara dilepas dari tauhid. Nah itu. Jadi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, wahdatus syuhud buah daripada hakikatut tauhid. Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah Allah itu wahdaniyah sifatnya. Wahdaniyah pada dirinya, wahdaniyah pada sifatnya, wahdaniyah pada af'alnya. Ya kan? Apalagi itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Wahdaniyah pada af'al, bahwa tidak ada yang berlaku di alam wujud kalau bukan kehendak Allah dan perbuatannya. Itu maksud tauhidul af'al. Satu perbuatan. Enggak ada perbuatan kalau bukan perbuatan Tuhan. Kita cuma tempat berlakunya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita wadahnya saja. Wadah berlakunya perbuatan Allah itu makhluknya, termasuk kita. Itu akidah kita. Begitu. Yang ada sama kita cuma ikhtiar. Itu. Yang ada sama kita cuma ikhtiar. Ikhtiar tidak menciptakan sesuatu. Nah, justru ikhtiar bahagian daripada penciptaan Allah, penciptaan perbuatan Allah pada diri hamba-hambanya. Begitu. Nah, jadi jangan kita terkecoh, ya kan? Merasa bahwa tauhid harus dihadapkan, dipisah dengan tasawuf dan dipertentangkan begitu. Nah, jadi kita bilang, enggak, ini bertentangan dengan tauhid Ahlussunnah. Enggak, ini bukan tauhid makomnya, ini makomnya tasawuf. Nah, jadi jangan bicara tauhid di sini. Ya, jadi bicara apa? Nah, enggak ngerti dia. Nah, itu, ya. Itu
wahdatus syuhud bagi kita. Jadi buah dari keyakinan yang benar. Buah dari keyakinan yang benar itu wahdatus syuhud bagi kita. Jadi nggak ada wahdatus syuhud kalau nggak berdiri di atas keyakinan yang benar. Nah, oke. Selesai. Ada. Jika kita melatih tentang nikmat, kita kaitkan dengan pemberi nikmat. Jadi apapun yang kita dapatkan, kita kaitkan bahwasanya ini dari Tuhan. Itu bisa juga melatih. Itulah arti ingat kepada Allah yang sebenarnya. Yang itu cara mudah kata saya putih. Nah, itulah zikir termudah untuk kita terus mudawamah dengannya kepada Allah Ta'ala. Kenapa saya putih ambil jalan itu, ambil pilih yang itu? Kenapa? Karena nggak ada yang lepas dari nikmat Allah. Tidak ada satupun makhluk yang lepas dari nikmat Allah Ta'ala. Ya kan? Bahkan dalam sesuatu yang orang menganggapnya ujian cobaan, ternyata nikmat. Bahkan yang orang anggap itu nikmah mungkin bagi dia dianggap begitu. Ya kan? Karena itu tidak berpihak kepada keinginannya, harapannya. Macam inilah hasil quick count ini misalkan. Ya kan? Sementara. Kata Rio sementara ini. Misal. Apa saja. Jadi karena tidak ada yang lepas dari nikmat Allah Ta'ala, maka saya butuh ambil jalan itu. Itu jalan pintas. Jalan paling sederhana dan pintas untuk seseorang tetap ingat kepada Allah, nggak pernah putus. Kenapa? Karena nggak ada yang putus dari nikmat Allah Ta'ala. Itu kenapa dalam mutiara yang lain apa kata Imam Thalib tadi? Nikmatan nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Saya cari kalimatnya. Ada pula Android saya. Nah. Saya cari. Dan jika itu diteruskan terus menerus, maka terjadilah mahkamah syuhud. Itulah ketika begitu tuh semua Allah ada. Tarikan nafasnya, ya kan? Kemudian kehidupan yang dijalaninya, semua nggak lepas dari nikmat Allah Ta'ala. Semua nikmat dari Allah Ta'ala. Ya kan? Udah. Akhirnya tenggelam dia dalam nikmat Allah. Yang nikmat tadi semuanya mengingatkan kepada Allah Ta'ala. Berarti sampailah di maqam wahdatul syuhud. Itu langkah awal. Begitu. Terus begitu. Kalau sudah Allah. Terus itu di hatinya. Itu menghiasi hatinya. Maka tergeruslah semua. Apa saja gambar-gambar rupa dunia di hati. Itu idealnya begitu. Idealnya seperti itu. Teori begitu. Tapi prakteknya yang berat ini. Tetap saja yang berkutat di hati kita. Ya, dunia dengan keindahannya. Apa nih? Nikmatani. Ada kalimatnya. Itu. Baca usni. Enggak. Ini betul. Tapi kalau dari kalimat ini betul. Sama. Tapi kalau dari mutiara hikmahnya gini kalimatnya. Nikmatani ma kharaja. Nikmatani ma kharaja mawjudun anha. Wala budda likulli mukawwan minhuma nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Dua nikmat, tidak ada satupun sesuatu yang wujud di alam ini ya yang bisa lepas darinya. Dari dua nikmat tadi. Nikmatan makharaja mawjudun anhuma. Wala budda likulli mukawwanin minhuma. Pasti setiap yang ada pasti terikat dengan dua nikmat tadi. Nikmatul ijad wa ni'matul imdad. Ya. Nikmat dijadikan oleh Allah Ta'ala dan nikmat diberlangsungkan keberadaannya oleh Allah Ta'ala. Jadi dijadikan itu nikmat. Dijadikan Allah itu nikmat. Dari minal adam ilal wujud. Itu nikmat. Kemudian keberlangsungan ada itu juga nikmat berikutnya dari Allah Ta'ala. Ya, keberadaan kita. Keberadaan semua yang ada ini nikmat dari Allah Ta'ala. Adanya nikmat, keberlangsungan adanya juga nikmat. Itu nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma, ya kan? Wala budda. Tapi wala budda itu kalau mutiara hikmahnya enggak ada kayaknya. Coba diteliti lagi nanti mutiara hikmahnya. Dilihat lagi yang lain. Dilihat lagi. Mungkin dari hikam itu. Dari sehingga saya enggak ada wala budda likulli mukawwanin anhuma.
Sederhana aja, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Mungkin tadi tasarruf itu istilahnya. Kalau mutiara hikmahnya ditulis dengan sedikit komentar. Nikmatul ijad, nikmatul imdad, intinya itu. Ya. Nah, jadi itulah yang paling singkat, sederhana dari Syekh Muti melatih seorang untuk tetap ingat kepada Allah. Ketika saat ingat terus dengan Allah seperti itu, Allah yang ngasih, Allah yang beri, Allah. Maka hatinya tertawan kepada Allah. Saat hatinya tertawan dengan Allah Ta'ala, mirip seperti hati Majnun Imrul Qais tertawan dengan cinta kepada Laila. Itu. Maka tadi dikatakan zikir yang begitu tuh yurisul hub wa ta'zim. Ya kan? Menghadirkan cinta dan ta'zim kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, Engkau ya Allah, ya Allah. Ya Allah, semuanya darimu ya Allah, ya Allah. Tunjukkan, rindu. Itu kenapa Nabi Musa kepingin lihat Allah. Karena itu. Gak tahan menanggung hub sama ta'zim. Gak tahan. Tak tertahan lagi. Gak tertahankan lagi. Tak tertahankan lagi menanggung hub sama ta'zim itu. Sehingga Tuhan tolonglah. Arini anzur ilai, tolonglah. Berikan sesaat saja, ya kan? Hilangkan rasa gundah gulana rindu ini. Nah, itu maksudnya yang bisa lihat. Arini anzur ilai. Itu. Hah? Nomor hikmah. Dapat? Sama. Wala Buddha likulli makawanin minhuma. Gitu juga? Wala Buddha likulli makawanin anhuma. Gitu. Minhuma. Wa nikmatul imdad. Sama. Wala Buddha likulli mukawanin minhuma. Ya. Jadi ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma. Ya. Wala Buddha likulli mukawanin minhuma. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nah, sama. Apa maksudnya Ustaz? Sama. Hikam juga kan? Hikam itu atau ayah kan? Beda hikamnya. Ini 108. Oh, jadi ada kadang yang digabung-gabung dia. Dianggap satu ini disatukan dia. Seratus. Ya. 108 beda 108 subhanallah man satara beda ya. Oke. Beda. Saya punya ada ini. Saya ada yang pakai abjad ya, pakai apa macam tadi alif, ba, ta gitu diabjadin. Materi di nun dia. Ada mutiara buku hikmah saya. Kira. Jadi itu intinya. Oke. Jadi kalau betul-betul ingat sama Allah kan, jadi gitu. Jadi ingat yang begitu tuh menghadirkan di hati kita rasa cinta sama Allah. Macam kita dapat kebaikan dari orang gitu. Gimana kita? Kan pasti tergugah hati kita, ya kan? Artinya dia mendapat tempat di hati kita kan gitu. Orang yang berbaik sama kita, kan mendapat tempat baik di hati kita. Ini kebaikan itu gini. Yang kebaikan yang bisa menawan hati itu dua, kata ulama. Pertama, memang keindahan, ya kan? Artinya memang layak menawan hati sama kebaikan-kebaikan yang diberi, kan itu, yang kita peroleh. Dua-duanya kan Tuhan yang punya. Keindahan hakiki itu ya Tuhan lah, ya kan? Keindahan, indahnya cipta ini pun lah buat kita terpana dan terpesona, kan gitu. Kemudian kebaikan-kebaikan yang kita terima juga itu gak putus-putus darinya. Jadi dari teori ini sebenarnya memang yang pantas mengisi hati kita cuma Allah sebenarnya. Teorinya begitu. Karena yang menawan hati cuma dua. Macam gini, yang menawan Imrul Qais apa? Keindahan. Yang menawan hati kedua keindahan. Yang menawan hati yang lain nanti kebaikan. Itu yang menawan hati itu cuma keindahan dan kebaikan. Itu yang menawan hati. Sebenarnya dua-dua punya Tuhan. Keindahan Tuhan, ya kan? Kebaikan Tuhan.
Nah, jadi ya kan, macam mana seorang terpukau, terpana, siang malam tak bisa dihilangkan dari pikiran benaknya untuk menikmati suara seseorang. Ya kan? Idola namanya. Idola ya kan. Wah, senang kali dengar suaranya. Ya kan? Nggak kenal pun orangnya, dengar suaranya itu. Ya kan? Sampai ada syairnya apa? Antasma min mu'airi khairun min antara, ya kan? Nah, kan gitu kan. Jadi apa namanya? Mengisi hatinya lah begitu kan, perasaannya. Ya kan, terpaut terpana dengan indahnya suara yang dia nikmati kan begitu kan. Diidolakan kan gitu. Jadi semua suara, rupa, apa semuanya kan itu kan pancaran keindahan Allah Ta'ala. Artinya kan Allah yang itu jadi indah kan gitu. Ya kan? Innallaha jamil yuhibbul jamal kan. Nikmat juga dari Allah Ta'ala yang yang membuat hati kita tertawan. Ya. Jadi teori ini sebenarnya hati kita hanya untuk Allah. Cuma untuk membuat itu seperti itu yang berat. Nah, itu. Jalannya untuk bisa begitu itu yang berat. Teorinya udah dapat kitanya. Ya kan? Yang menawan hati adalah keindahan dan kebaikan. Cuma itu. Itu menawan hati. Dua-duanya ada sama Tuhan. Itu apa? Mutiara ucapan Rabi Adawiyah. Hubbuka hubbain. Apa? Uhibbuka hubbain. Nah, hubbul hawa wa hubba bi annaka ahlun. Bi annaka ahla lidzak. Uhibbuka hubbain kata Sayyidah Rabi Adawiyah. Aku mencintaimu karena dengan dua cinta. Yang pertama, karena emang kau pantas, karena kau yang layak dicintai. Memang sumber semua cinta. Kemudian cinta karena kebaikan semua datang darimu. Itu makna ungkapan Sayyidah Rabi Adawiyah. Cari juga. Uhibbuka hubbain. Itu dinyanyikan sama siapa? Ummul Kulsum. Ummul Kulsum. Uhibbuka hubbain. Hubbul hawa wa hubb bi annaka ahlan lidzaka. Karena memang pantas. Iya, karena memang pantas kau dicintai. Karena tadi yang menawan hati itu adalah keindahan dan kebaikan. Dua-dua ada padamu. Nah, itu. Ada Mir? Uhibbuka hubbain. Ada, coba aja Mir. Lagu musik apa lah? Musik ya. Uhibbuka hubbain. Uhibbuka hubbain. Hubbul hawa hubbu wa hubbu li annaka ahlun lidzak. Ummul Kulsum masalah yang melantunkan. Nah itu. Wa ammal hubbu uhibbuka hubbain. Hubbal hawa wa hubban li annaka ahlun lidzalika. Wa hubban wa ammal ladzi wa hubbul hawa fa syughli bi dzikrika amman siwaka. Wa ammal hubbul hawa fa hubbi li dzikrika. Wa ammal ladzi wa hubbul hawa. Adapun cinta hawa, cinta emang dari dalam diriku. Fa syughli bi dzikrik an siwaka, amman siwaka. Fa syughli bi dzikrika amman siwaka. Karena sibuknya diriku dengan hanya ingat kepadamu, jadi lupa sama yang lain. Itulah cinta, itulah hubul hawa. Sehingga menghilangkan yang lain dari hatinya. Hanya Allah. Karena hawanya memang begitu. Cintanya memang begitu dari Allah, kepada Allah Ta'ala. Kemudian, ada hubul lagi, yang lain. Hah? Enggak, makanya tapi waktu syuhud tadi, maka ada lagi apa-apa sama dia. Waktu syuhud. Semuanya Allah, makan Allah, ya Allah. Itu istilahnya. Bukan Tuhan makan, bukan itunya. Artinya dia makan tuh ingat dengan Allah. Karena hidangan ini dari Allah datangnya. Nikmat dirasakan juga dari Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya. Sehingga apapun yang disaksikannya, apa yang dialaminya, apa yang dirasakannya, semua bersama Allah. Allah mengingatkan dia kepada Allah. Itulah wahdatus syuhud. Buah daripada hakikat tauhid yang kita yakini dan imani. Wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah.
ini didapat karena usaha si hamba itu memang Allah yang posisikan di sana. Ya. Begini, ikhtiar dari hamba ada, ya kan? Bersamaan itu Allah yang mengangkat, menganugerahkan, mengangkat hamba kepada makom-makom tadi. Ya. Tetap ada asbab dari hamba. Ada asbab. Umumnya begitu. Hubungannya begitu. Ada asbab dari hamba. Maka ini kan langkah asbab ini. Ya kan? Apa tahap awalnya? Tahap awalnya dia sadar dengan taubatnya, ditinggalkannya semua larangan agama. Jangan tinggalkan yang wajib, ya kan? Berarti dengan itu dia sudah bangkit dari kelalaiannya. Diteruskannya dengan zikir. Berarti kan itu kan asbab itu. Asbab yang dia jalani, yang tempuh. Seiring dengan itu Tuhan memudahkan untuknya. Apa namanya? Taufik. Nah, itu. Taufik. Ya. Jadi taufik sama husulan. Taufik itu bukan satu aja, macam-macam. Taufik untuk kita, taufik untuk wali, taufik untuk rasul, beda-beda lah. Iyalah. Kita pun beda-beda. Ya kan? Ada triliunan, mungkin nggak terbatas taufik Allah. Beda satu dengan yang lain. Nah itu. Taufik untuk orang awam seperti saya mungkin sekedar Allah buat. Jangan tinggalkan yang wajib. Jangan terjebak sama yang haram. Untuk wali memang gila taufiknya, ya kan? Macam mana hatinya terikat dengan Tuhan, kan gitu kan? Jadi bukan kepada yang zahir saja. Itu semuanya taufik dari Allah Ta'ala. Jadi kita nyebut taufik gitu. Walaupun ada langkah ikhtiar dari kita, tapi nggak lepas daripada taufik. Wa taufiki illa billah, kata Nabi bahkan. Wa taufiki illa billah. Jadi kalau Nabi saja begitu, ya kan? Dengan apa yang beliau alami dan jalani, ya kan? Mana makom Nabi, mana tertandingi makom Nabi, ya kan? Apa kata ulama? Puncak makom para wali itu dasarnya makom nubuah. Itu kan? Itu kan? Ya kan? Puncak makom wali, setinggi-tingginya bisa digapai wali, itu dasar cecah kakinya makom nubuah itu. Makom kenabian. Ya kan? Kan begitu. Nah, jadi kita meyakini untuk semua kebaikan pasti ada kemudahan dari Allah untuk itu. Jadi capaian makom-makom itu, walaupun di sisi ada asbab yang disebut dengan ikhtiar dari kita, tapi tak lepas daripada taufik Allah Ta'ala. Kemudahan dari Allah Ta'ala. Iya, ada. Bahkan bisa jadi mungkin yang membuat dia sadar untuk berasbab, berikhtiar yang baik itu pun dari Allah juga mungkin. Itu. Bisa jadi begitu. Khususnya yang jazab. Yang kita kaji dulu, ingat. Yang yang jalannya ijtiba dengan ihtida. Ingat mutiara hikmahnya. Thariqatul ihtida dengan thariqatul ijtiba. Ya kan? Ihtida itu yang dia menjalaninya dengan upaya dan ikhtiar langkahnya, ya kan? Dia berusaha. Itu ihtida. Bagaimana umumnya kita lah. Ada yang dengan jalan ijtiba. Seperti yang disebutkan Sayyidina Fudil bin Iyad, Sayyidina Abdullah bin Marad, Sayyidina Mubarak, Malik bin Dinar, ya kan? Dan siapa lah, Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ya kan? Jadi kita yakin ikhtiar yang dijalani seorang, asbab yang digelutinya itu juga nggak lepas daripada adanya taufik dari Allah Ta'ala. Tetap nggak bisa lepas dari itu. Wa ma taufiqi illa billah. Itu Nabi yang sebut itu. Dia hubungan dengan pertanyaan tadi. Barang siapa datang kepada aku berjalan, itu juga. Itu makasih banyak paten, Pak. Itu artinya Allah memang akan balas berlipat-lipat apa saja niat baik dari kita. Untuk yang baik itu Allah sambut, Allah mudahkan. Itulah di hadisnya. Man atani amshiyan ataituhu harwalatan wa man atani atau yatini dhira'an taqarrabtu ilai ba'an. Itu kan. Itu hadisnya. Coba buka hadisnya lagi. Ini apa ayatnya nih? Adalah tak hafal hadis, tak hafal hikmah pun tak hafal, Hikmah tak hafal, ya kan, hadis tak hafal. Apa hadisnya?
Itu mesti arba'in itu sebenarnya mesti hafal. Seharusnya awak tak hafal. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Itu yang ini, itu yang ini, itu yang man adzali waliyan faqad man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Itu di situ. Ya aku akan jadi tangannya, kakinya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apa surah dia basiru bihi. Nah. Aina dhani abdi bih. Jawab apa bunyi hadisnya? Nah. Paten di situ. Artinya, Wahabi nggak bisa paham di situ. Karena dia mujasimah. Iya kan? Jadi kalau Tuhan hamba datang berjalan kaki, Tuhan datang berlari dari kecil menggapainya. Bukan yang itu. Yang satu lagi. Shibron. Wa in taqarraba ila shibron, taqarrabtu ilaihi ba'an. Idhira'an. Wa in taqarraba minni dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Wa in ataitani wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi minhu ba'an. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau dia datang menujuku dengan berjalan kaki, aku kejar dia dengan apa? Dengan berlari-lari kecil, kata Tuhan. Artinya apa? Aku akan lebih dari yang diberikannya. Aku akan balas lebih dari yang dia lakukan kepadaku. Itu maknanya. Ada lagi yang indah. Barang siapa yang mengingat diriku dalam dirinya, aku akan mengingat dirinya dalam diriku. Iya. Man dzakarani fi nafsi, ya. Dzakartuhu fi nafsi. Nah, ini sebenarnya di sini mesti kita hafal ini. Arba'in ini. Ya kan? Oke. Nih, saya baca terjemahannya. Jika seseorang hamba mendekatiku sejengkal, niscaya aku mendekatinya satu hasta. Artinya lebih kalau Tuhan buat. Kita segini, Tuhan segini. Dan jika hamba mendekatiku satu hasta, niscaya aku mendekatinya satu depa. Nah, jika dia mendatangiku dengan berjalan kaki, niscaya aku mendatanginya dengan berlari kecil. Artinya apa? Allah akan membalas lebih dari yang kita upayakan. Itu. Jadi, upaya langkah pertama yang menuntun kita kepada Allah, itu pun juga gerak dari Allah Ta'ala dengan taufiknya, dengan inayahnya, dengan riayahnya, dengan perhatiannya, dengan cintanya. Itu kenapa ayatnya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu kata ulama. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Artinya tak mungkin mereka cinta kepada Allah kalau bukan Allah mencintai mereka terlebih dahulu sebelumnya. Supaya tak sombong manusia itu karena usaha dia. Itu diingatkan begitu. Nah, hadis tadi itu diingatkan bahwa gerak kita itu sebenarnya adalah dari Allah awalnya, dimudahkannya, dituntunnya. Ya, taufik lah kita sebut. Ya, Allah.